Halo kambing, balik lagi bareng gua Zai. Judul film kita hari ini adalah Rampage, sebuah film action fantasi yang rilis pada tahun 2018. Disutradarai Brad Pitt serta dibintangi oleh superstar ternama Dwayne Johnson aka The Rock. Film ini bercerita tentang seorang ahli primata bernama Davis Okoye yang bisa bersahabat baik dengan seekor gorila albino langka bernama George. Namun suatu hari si George secara nggak sengaja terinfeksi oleh sebuah virus rekayasa genetik hingga itu membuatnya menjadi sangat buas serta beringas, bahkan sampai nggak ngenalin lagi dengan Okoye. So, kambing-kambingku semuanya, gimanakah jalan cerita selanjutnya? Simak terus. Dongeng sebelum tidur. Terima kasih. Dongeng sebelum tidur. Film bermula di sebuah stasiun penelitian luar angkasa bernama Athena 1 milik perusahaan swasta terkenal bernama Energyn yang sedang mengalami kerusakan parah. Terlihat di sana seorang ilmuwan bernama Dr. Atkins yang tinggal sendirian karena seluruh rekannya sudah dibantai habis oleh seekor tikus percobaan mereka sendiri yang bermutasi menjadi monster mengerikan. Kemudian di saat genting seperti ini, pimpinan Energyn yang bernama Claire Wyden memerintahkan pusat kontrol buat mengunci kapsul darurat sebelum Dr. Atkins membawa serta hasil penelitian mereka selama di sana. Dengan susah payah perlahan-lahan Bu Dokter berhasil mengambil 3 sampel yang berada di lemari penyimpanan. Lalu beliau pun segera balik ke kapsul darurat dan langsung meninggalkan tempat tersebut. Tapi ternyata keberuntungan masih belum berpihak kepadanya karena kapsul darurat yang ia naiki tiba-tiba mengalami kerusakan hingga hancur lebur ketika memasuki atmosfer bumi. Lanjut scene berpindah ke bumi di sebuah cagar alam San Diego beberapa saat sebelum hancurnya Athena 1. Di sini kita semua diperkenalkan dengan seorang ahli primata bernama Davis Okoye. Ia bersama dengan rekannya lagi memerhatikan perkembangan dari beberapa gorila yang ada di sana. Pemandangan gak biasa pun terlihat ketika seekor gorila albino bernama George mendatangi Davis. Bagaimana mungkin seorang manusia dan juga binatang bisa sahabatan sampai segitunya? Bahkan George seringkali menjahili Davis dengan berbagai macam jokesnya menggunakan bahasa isyarat. Very funny. It's very funny. You and I laughing at your joke, okay? No. George no saved Dave. You didn't save me. I was fine on my own. Okay, it's Don't do that. Stop that. Okay, all right. Setelah selesai dengan pekerjaannya hari itu, Davis pun segera pulang ke rumah. Dan bertepatan dengan itu, dari langit terlihat puing-puing dari hancurnya kapsul darurat Dr. Atkins jatuh sampai ke bumi, termasuk 3 kotak sampel yang tadi dia bawa. Kotak pertama jatuh ke hutan di tempat berkumpulnya kawanan serigala. Terus yang kedua jatuh ke sungai serta langsung ditelan bulat-bulat oleh seekor buaya. Terakhir kotak ketiga jatuh di dalam kandangnya si George. Lalu karena penasaran, gorila toksik ini pun segera menghampiri kotak tersebut dan ketika ia sentuh, tiba-tiba keluarlah aliran gas berwarna hijau yang seketika membuat George meraung sekeras-kerasnya. Kemudian esok paginya Davis segera balik lagi ke kebun binatang setelah mendengar kabar kalau tingkah laku George berubah drastis pagi itu. Sesampainya di sana, benar saja Davis mendapati ukuran tubuh George bertambah 2 kali lipat dalam waktu semalam, serta dengan mudahnya bisa membunuh beruang grizzly yang notabene adalah seekor binatang darat terkuat. Davis sadar kalau perubahan-perubahan yang terjadi dengan George sekarang disebabkan oleh benda asing yang baru aja mereka temukan beberapa saat setelahnya. Lanjut scene pindah ke kota Chicago di pusat perusahaan Energyn. Terlihat seorang pria bernama Brad teramat sangat kesal setelah tahu kalau sampel penelitian mereka telah musnah bersama dengan hancurnya kapsul darurat Dr. Atkins. Tapi kekesalannya tersebut segera berhenti ketika Claire Wyden, saudara perempuannya, datang mengabarkan kalau ternyata kotak penelitian mereka nggak ikutan hancur dan terlihat jatuh sampai ke bumi. Dari obrolan 2 pemilik perusahaan ini, kita semua dikasih tahu kalau proyek yang mereka lakukan di luar angkasa tersebut bernama Rampage, sebuah proyek rekayasa genetik yang sangat berbahaya dan tentunya ilegal untuk dilakukan. Lalu sebelum kotak sampel mereka ditemukan oleh pemerintah, Claire pun segera menghubungi tentara bayaran yang dipimpin oleh Burke untuk mencarinya serta menemukannya lebih dulu. Animals love it. You'll fit right in.
Kembali lagi kepada Davis di lab kebun binatang yang ketika itu kedatangan seorang tamu bernama Dr. Kate Caldwell dari perusahaan Energen. Ia berujar kalau cuma dialah orang yang bisa nyembuhin serta ngembaliin keadaan George seperti sedia kala. Alhasil Davis pun segera ngajakin ibu tersebut masuk ke dalam ruangannya George. Di sana beliau ngejelasin tentang proyek Rampage atau rekayasa genetik, yang mana mereka berhasil menggabungkan beberapa DNA dari hewan yang berbeda, seperti tingkat pertumbuhan tercepat dari paus biru, kekuatan kumbang badak, kecepatan lari dari cheetah, dan masih banyak lagi, hingga siapapun yang terkena zat itu akan memiliki semua kemampuan dari hewan-hewan tersebut. Itulah alasan kenapa pertumbuhan serta perubahan dalam diri Josh terjadi dalam waktu semalam. Mr. Okoye, listen to me. But I developed a system which rapidly Guys, we need to get that food in now. See CRISPR? Lanjut saat Davis bersama Kat lagi serius-seriusnya ngebahas tentang kondisinya George, tiba-tiba si gorila putih ini malah ngamuk hingga menghancurkan kandang dan membuat panik seluruh orang yang ada di sana. Tanpa mikir panjang, Davis pun segera mengejar untuk menenangkan si George. Namun saat dia hampir berhasil nenangin sahabatnya tersebut, sialnya para petugas keamanan yang berjaga di sana malah menembaki si George menggunakan peluru bius karena terlampau panik. Sementara itu di tempat lain pasukan Burke berhasil menemukan sebuah kotak sampel di hutan Wyoming yang sudah dirusak oleh kawanan serigala. Mengetahui hal tersebut, Claire menambahkan lagi perintahnya agar pasukan tersebut mencari serigala yang sudah terinfeksi patogen miliknya hidup atau mati. Tanpa mikir panjang, si Burke melanjutkan lagi dong misi mereka, hingga akhirnya menemukan sebuah jejak kaki serigala yang berukuran gak normal. Dan gak lama setelah itu mereka semua dikagetkan oleh seekor monster serigala yang luar biasa besar muncul dari belakang lalu menghabisi seluruh anak buah Burke satu persatu, termasuk yang berada di dalam helikopter. Terakhir si Burke juga harus merasakan gigitan lembut dari monster lucu tersebut. Wait a second. Pindah lagi kepada Davis dan Kate yang sekarang dibawa oleh seorang agen bernama Russell Harvey. Ia menuduh mereka berdua sebagai dalang di balik perubahan yang terjadi kepada George. Lalu kemudian mereka berdua bersama dengan George dibawa menggunakan pesawat pribadi. Davis mengatakan meski si George sudah diberi obat bius yang sangat kuat, menahannya dalam pesawat sama aja dengan bunuh diri. Cuman Russell dengan sombongnya nggak menghiraukan peringatan-peringatan dari Davis. Dia bahkan mengungkapkan identitas asli dari Davis yang mana sebenarnya dia adalah mantan dari pasukan khusus anti pemburu gelap. Dari Russell juga mereka berdua tahu kalau sekarang bukan cuma George yang terinfeksi oleh patogen berbahaya tersebut, karena di internet sudah viral aksi dari monster serigala yang mereka beri nama dengan Ralph. Lanjut saat Davis memberitahu Russell kalau Kate adalah salah satu ilmuwan dari perusahaan Energen yang mampu membuat penawar dari infeksi patogen dalam tubuhnya George dan juga Ralph. Russell mengungkapkan sebuah fakta kalau Dr. Kate Caldwell ini sebenarnya sudah dipecat oleh perusahaan Energen karena ketahuan mencuri beberapa perangkat keras milik perusahaan dan dipenjara selama lebih dari setahun. Mendengar fakta tersebut, Davis terlihat lemes serta kecewa berat terhadap Kate, karena tentunya sekarang dia bukan lagi bagian dari proyek Rampage dan kesembuhan George menjadi semakin abu-abu. Can you cure George or not? I'm sorry I lied to you. No. Di tempat lain, Brad dan Claire nggak kehabisan akal setelah tahu kalau tentara bayarannya sudah gagal total. Kini mereka berdua menggunakan cara yang lebih ekstrim untuk memanggil ketiga hewan yang terinfeksi oleh patogen Rampage agar bisa mengambil DNA-nya buat kepentingan pribadi mereka sendiri. So, if you have a plan, I would love to hear it. Right. Cara ekstrim tersebut ialah dengan mengaktifkan sebuah gelombang radio khusus berskala rendah yang cuma bisa direspon oleh hewan-hewan yang terinfeksi patogen Rampage. Alhasil setelah radionya diaktifkan, ketiga hewan Rampage akan melakukan segala cara untuk mendatangi serta menghancurkan sumber dari gelombang radio tersebut. Terlihat sebuah sungai, seekor buaya yang di awal film tadi nampak memakan kotak sampel Rampage memutar arah tujuannya setelah mendapat respon dari sinyal radio. Begitu juga dengan Ralph, secara membabi buta dia langsung pergi menuju Chicago.
Terakhir, George yang berada di dalam pesawat dalam keadaan terbius langsung kebangun ketika mendapatkan sinyalnya. Dia merespon dengan ngamuk-ngamuk hingga dalam sekejap seluruh militer yang jaga di sana serta pesawatnya berhasil ia hancurkan. Beruntung si Davis, Cat, dan juga Russell berhasil selamat menggunakan parasut lalu jatuh ke ladang jagung. Sementara itu, si George dengan kemampuan healing yang luar biasa cepat juga berhasil selamat serta langsung menuju pusat pemancarnya di Chicago. Bertepatan dengan itu, Brett dan Claire kedatangan beberapa agen FBI yang ditugaskan untuk menggeledah semua berkas serta lab yang ada di perusahaan Energyn. Lalu dengan liciknya, Claire melimpahkan semua kesalahan tentang Project Rampage kepada Dr. Kate. Dr. Kate Caldwell, I'm sure you're aware of her criminal record. Every file, hard drives and servers too. Let's go. Of course, sir. Pindah lagi ke ladang jagung. Setelah selamat dari kecelakaan maut tadi, Russell coba untuk menghubungi beberapa rekannya lewat radio yang ada di bangkai pesawat. Singkat cerita, mereka bertiga kini dibawa ke markas pasukan militer angkatan udara dan bertemu dengan Kolonel Black. Lewat monitor di sana, Davis menampaki sebuah kejanggalan ketika melihat gorila dan serigala bisa jalan bareng dengan akurnya. Lalu Kate ngejelasin kepada semua yang ada di sana kalau Energyn pasti sudah berhasil dalam mengembangkan sebuah teknik komunikasi biosonar yang diambil dari genetika kelelawar. Dan saat ini para monster pasti sedang dipanggil untuk menuju sumber dari sinyalnya di pusat perusahaan Energyn. Di sini Davis juga mengatakan kalau sekarang serangan fisik biasa nggak bakalan mempan terhadap monster-monster ini karena kemampuan regenerasi tubuh mereka yang terlalu cepat. Davis menyarankan kepada Kolonel Black agar sesegera mungkin bisa mengevakuasi seluruh warga Chicago sebelum terlambat. Tapi sayangnya peringatan dari Davis malah nggak dihiraukan sama sekali oleh Kolonel Black. Ia masih tetap bersikeras buat ngirim pasukannya untuk menjegal George dan juga Ralph di perjalanan. Kemudian gak lama setelah itu datanglah sebuah surat dari FBI yang mengatakan kalau Davis dan Kate harus ditahan untuk diinterogasi lebih lanjut. Tapi beruntungnya Davis yang merupakan mantan militer bisa dengan mudah mengalahkan dua penjaga yang ngebawa mereka dan bergegas menuju pangkalan helikopter agar bisa secepatnya menyusul George yang lagi menuju Chicago. Enough. Move. Okay, let's go. Exactly what I didn't want to happen. That's a big arm. Di sana mereka berdua malah dikagetkan oleh Agent Russell yang tiba-tiba muncul. Cuman kedatangannya kali ini ternyata malah bertujuan untuk membantu rencana mereka dengan memberikan sebuah alat komunikasi serta kunci dari helikopternya. You know that, yeah, but that's no fun. Balik lagi dengan Kolonel Black di markas utama yang ketika itu sedang menyaksikan kalau seluruh anak buahnya bisa dengan mudah dibantai habis oleh George dan Ralph. Hingga ia pun terpaksa harus mengevakuasi seluruh warga Chicago serta mengerahkan sebagian besar peralatan militer agar bisa menghentikan dua monster ini. Mampus lu. Makanya lain kali kalau dibilangin gak usah sok keras anjir. Lanjut di tengah kota Chicago, Davis dan Kate kini sudah sampai di sana. Dari helikopter mereka berdua menyaksikan kalau evakuasi warga sekarang sudah hampir terlambat. Karena apa? Amukan George dan Ralph kini juga sudah nyampe ke tengah kota dan membuat pasukan Black amat sangat kesusahan. Namun kabar buruknya bukan cuma itu aja, karena dari bawah air juga muncul monster buaya yang berukuran jauh lebih besar dari George dan Ralph. Lu mamam tuh. Dari pusat kontrol, Kolonel Black menyaksikan sendiri ketidakberdayaan dari seluruh pasukannya di hadapan monster-monster ini nih. Lalu di tengah kepanikan tersebut, dia pun memutuskan untuk menjatuhkan sebuah bom raksasa yang mana ledakannya diperkirakan mampu menyapu bersih separuh dari kota Chicago. Sementara itu dari dalam helikopter, Kate baru aja kepikiran kalau nggak mungkin Energyn bisa menciptakan proyek semengerikan ini kalau nggak ada penawarnya. Kemudian tanpa mikir panjang lagi, mereka berdua pun segera bergegas untuk menuju gedung Energyn buat nyari penawar tersebut. Dan benar saja, nggak butuh waktu lama di dalam lab,
3 serum dengan kode R19 berhasil mereka temukan, tapi sayangnya Brett dan Claire juga menuju ke sana setelah melihat kehadiran mereka melalui CCTV. Di sana Claire langsung meminta balik serum yang tadi diambil Cat. Lalu kemudian secara tiba-tiba dia menembak Davis menggunakan pistol di tangannya. Lanjut, setelah Davis tersungkur, mereka berdua membawa serta menyandra Cat untuk nantinya akan dimanfaatkan buat penyempurnaan Project Rampage. Di atas gedung terlihat helikopter sudah siap untuk membawa mereka semua pergi dari sana. Tapi ternyata sebelum mereka sempat masuk ke dalam helikopter, tiba-tiba muncullah George dengan raungan kerasnya hingga membuat Brett langsung lari terbirit-birit serta mengakibatkan helikopternya rusak dan pilotnya terbunuh di sana. Beruntung Davis yang ternyata masih hidup berhasil nyelamatin Cat yang hampir ketimpa oleh helikopter. Terlihat si George mengamuk sejadi-jadinya agar bisa secepatnya menghancurkan pusat pemancar radio. Lanjut, ketika Davis dan Cat lagi mikirin gimana caranya agar bisa memberikan satu-satunya serum R19 yang berhasil ia simpan kepada George, tiba-tiba Claire malah muncul kembali dengan menodongkan lagi pistol keparatnya ke arah mereka berdua. Tapi bukannya panik, Davis malah mendapatkan sebuah ide yang amat sangat brilian, di mana ia segera memanggil George, lalu Cat dengan sigapnya memasukkan serum R19 ke dalam tasnya Claire dan mendorongnya hingga jatuh tepat ke dalam genggaman George. And then saat itu juga Claire bersama dengan serumnya langsung disantap habis oleh si makhluk berbulu lucu ini nih. Setelah kematian Claire, otomatis kini tinggallah satu bangsat lagi yang masih tersisa, yaitu Brett. Ia sekarang sudah sampai ke bagian bawah gedung dan siap untuk meninggalkan tempat tersebut. Tapi beruntungnya Russell yang sekarang juga sudah berada di sana segera mencegatnya dan mengambil seluruh data perusahaan energi yang berada di dalam laptopnya Brett. Lalu setelah melihat hujan batu dari reruntuhan yang disebabkan oleh ketiga monster Rampage, Russell pun membiarkan Brett pergi dari sana dan blup, si Brett mati seketika itu juga. Balik lagi ke atas gedung, kini kepanikan semakin memuncak setelah buaya dan juga Ralph sudah berhasil sampai ke sana. Dengan amukan dari ketiga monster raksasa ini, gedung Energy yang segitu kokohnya menjadi goyang dan siap untuk roboh. Di tengah kepanikan tersebut, Davis menggunakan helikopter yang sudah rusak berat buat seenggaknya bisa melayang dikit di atas reruntuhan gedung. Come on, baby. Here we go. Di luar dugaan, ternyata rencana dadakan Davis ini berhasil membuat mereka berdua selamat dari kejadian mengerikan tersebut. Lalu tepat di samping mereka jatuh, terlihat George juga selamat dan luar biasanya lagi, serum yang tadi dia telan sudah bekerja sepenuhnya, hingga membuat sifat agresifnya langsung hilang serta kembali lagi menjadi George sahabatnya Davis. Oh ya, by the way, serum ini ternyata hanya menghilangkan sifat agresif dari George, bukan mengembalikan ukuran serta kemampuannya seperti semula lagi. Kemudian sebelum sempat mengekspresikan kebahagiaannya, Davis menemukan kalau si buaya dan Ralph ternyata juga masih hidup dan bersiap melanjutkan lagi amukan mereka. Lalu Davis pun segera menyusun rencana dengan menyuruh Cat pergi mencari Russell untuk menyuruhnya menghubungi Colonel Black agar membatalkan bom raksasa yang mungkin sebentar lagi akan sampai ke Chicago. Sementara itu ia sendiri bakalan ngebantu George untuk sekuat tenaga menghentikan dua monster lainnya. And then finally dimulailah bagian serunya nih, dimana Davis bakalan kerjasama dengan George untuk menghadapi dua monster Rampage yang gak memiliki otak. Dengan gagah perkasa, George langsung memulai dengan menampar keras tubuh Ralph hingga dia pun berhasil dijatuhkan. Namun sayangnya binatang buas ini gak selemah itu. Dia pun segera bangkit untuk membalas serangan dari George dan terjadilah gelut maut di sana. Melihat sahabatnya sedang kesusahan, Davis coba untuk menembaki Ralph agar dia kepancing, lalu dengan cerdasnya ia juga memancing si buaya untuk menyerang ke arahnya. Dan yang terjadi selanjutnya adalah terkaman dari Ralph jatuh tepat ke mulut sang buaya hingga menyebabkan kepalanya putus sebelum akhirnya disantap bulat-bulat oleh sang buaya. Sementara itu di tempat lain, Cat berhasil menemui Russell dan segera memintanya untuk nelpon si Colonel Black. Lalu di perjalanan menuju ke tempat Davis, Russell menghubungi Black yang kini dengan santainya masih aja berada di pusat kontrol. Ia meminta Black untuk melihat aksi Davis melalui kamera satelit dan berharap agar si kolonel ini mau membatalkan rencananya meluncurkan bom raksasa.
Balik lagi ke Davis yang terlihat dengan susah payah menembaki si buaya menggunakan meriam. Namun sampai pelurunya habis, si buaya bahkan gak tergores sedikit pun dan malah mengejar balik Davis. Beruntung George datang tepat waktu dan menghantam kepala si buaya menggunakan puing reruntuhan hingga membuat Davis bisa bernafas untuk sejenak. Tapi dengan ukuran tubuh yang jauh lebih besar, ia dengan mudahnya bisa membalikkan keadaan dengan menghajar George habis-habisan. Sementara itu di sisi lain, Davis juga nggak tinggal diam. Dia coba untuk melemparkan bom yang dari tadi ia pegang tepat ke dalam insangnya buaya. Dengan self healing yang luar biasa cepat, lagi-lagi buaya ini masih bisa tetap bertahan dan malah menyerang balik kepada Davis menggunakan ekornya. Beruntung George masih sempat ke sana untuk nyelamatin Davis meskipun harus berakhir dengan tertancapnya sebilah besi panjang tepat di dada bagian samping. George, no! Melihat sahabatnya dihajar secara membabi buta, Davis kini menggunakan senjata di dalam helikopter militer untuk menembakinya hingga berhasil lagi untuk mengalihkan perhatian sang buaya. Kemudian setelah Davis sudah hampir disantap oleh si monster buaya, George dengan sisa kekuatannya segera lompat dan menancapkan sebilah besi panjang tepat ke arah matanya hingga tembus sampai ke dalam otak buaya. Dan akhirnya mereka berdua pun berhasil memenangkan pertempuran mengerikan ini. Kemudian seusai pertarungan melelahkan, George tampak berjalan lemas ke samping reruntuhan. Dan di hadapan sahabatnya ia menghembuskan nafas terakhirnya. Sedih banget ya. George. Lalu Russell dan Kate yang baru aja sampai di sana mencoba untuk menenangkan Davis dengan mengatakan kalau bomnya sudah dibatalkan serta fakta kalau kematian George nggak bakal sia-sia karena ia telah berhasil menyelamatkan ratusan nyawa sekaligus. Cuman gak lama setelah itu di tengah kesedihan Davis, si George malah bangun lagi dong. Dan ternyata ia cuma ngeprank seperti yang sudah biasa ia lakukan. Lalu film pun ditutup dengan candaan jorok George terhadap Davis dan juga Kate. Oh my god. No, it's not funny and I wasn't crying. All right, guys. Let's go home, okay? Son of a bitch. Tomat. So guys, itulah tadi akhir dari petualangan Davis bersama dengan George si gorila albino yang perkasa. Menurut gue film ini seru banget sih ya. Apalagi bagi kalian pecinta film bergenre monster-monsteran, wajib banget nonton film satu ini nih. Kenapa? Fantasi kalian pastinya bakal dimanjain banget dengan jalan cerita yang gak begitu panjang, tapi serunya kebangetan gitu. Nah sekarang tibalah saatnya gue Zai untuk pamit dan tentunya makasih banyak buat kalian yang udah nonton. See you.